Dokter, dokter. Garra berteriak kuat begitu masuk IGD rumah sakit. Teriakan paniknya sampai mengundang perhatian. Beberapa staf, perawat juga dokter rawat di bangsal itu langsung mengenali Garra. Beberapa dari mereka mendatanginya. "Pak Garra," salah satu dokter sudah berdiri di depan Garra. "Dokter, istri saya tiba-tiba pingsan," kata pria itu masih dengan sikap panik. Fokus dokter tersebut beralih ke wanita yang digendong Garra. "Harap Anda tenang dulu, saya akan memeriksa apa yang salah dengan istri Anda," kata dokter tersebut. Sesaat kemudian dua orang perawat mendatangi mereka sambil membawa brangkar. Garra membaringkan Maryam di atas brangkar. Dokter yang bicara padanya tadi memberi perintah pada kedua perawat agar membawa Maryam ke kamar khusus. Biar bagaimanapun Garra adalah putra pemilik rumah sakit. Jadi mereka harus memperlakukannya secara istimewa. "Maaf, Tuan Garra. Anda hanya bisa menunggu di sini. Tidak bisa masuk ke dalam," kata dokter yang akan menangani Maryam. Garra ingin memaksa masuk untuk mendampingi istrinya, namun akhirnya ia hanya bisa menunggu di luar dengan harap-harap cemas. Ia sudah menelpon Foster dan mertuanya tadi lalu menelpon kantor polisi. Bicara dengan salah satu bawahannya. "Periksa CCTV toilet wanita hari ini. Sekitar jam 4 sore. Aku ingin tahu apa yang terjadi di sana," titahnya. Setelah itu mengakhiri panggilan. Garra yakin sekali bukan Maryam yang mulai. Istrinya memang barbar, senang mengacau kadang-kadang. Tapi Maryam tidak akan pernah memulai pertengkaran atau perkelahian apapun tanpa ada alasan. Dia perlu tahu apa yang Lani katakan pada Maryam hingga sang istri menyerang wanita itu. Dalam setiap toilet di kantor polisi memang sengaja dipasang CCTV tersembunyi. Hanya di bilik kecil dalamnya yang tidak. Semua staf di kepolisian tahu itu. Dan Garra makin tidak puas dengan sikap Lani akhir-akhir ini. Wanita itu makin tidak profesional. Seorang polisi berkelahi dengan warga biasa di kantor polisi tempat kerjanya sendiri. Yang benar saja. Garra mengusap wajahnya kasar. Jangan sampai ia menemukan Lani memang sengaja memancing pertengkaran dengan istri tercintanya. Apalagi Maryam sampai pingsan. Garra tidak bodoh. Dia tahu wanita itu diam-diam menyukainya dan tidak menyukai Maryam. Tapi Garra tidak pernah mau menggubrisnya. Karena Lani adalah rekan kerjanya, bawahan yang cukup berpotensi, jadi Garra masih membiarkan wanita itu satu tim dengannya. Pria itu tidak ingin membawa-bawa kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Namun semakin lama wanita itu makin tidak profesional. "Garra." Suara melengking mama mertuanya terdengar memenuhi koridor yang sepi. Garra menaikkan wajah menatap ke sang mertua. Wajah Mama Mia sangat khawatir. Garra juga melihat Foster muncul dari belakang Mama Mia. Ekspresinya juga tak kalah khawatir. "Maryam gimana? Kenapa bisa pingsan sih? Dokter bilang apa?" tanya Mama Mia bertubi-tubi. Garra berusaha menunjukkan sikap tenang walaupun dia merasa sangat khawatir seperti mama mertuanya. "Masih diperiksa oleh dokter di dalam Ma," jawab Garra menatap Mama Mia dan Foster bergantian. Tak lama setelah itu pintu ruang pemeriksaan Maryam terbuka. Dokter yang memeriksa Maryam keluar. Garra langsung menghampiri sang dokter diikuti Mama Mia dan Foster. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" Suara panik Garra kembali terdengar. "Tenang Tuan Garra, istri Anda tidak apa-apa. Bukan masalah serius. Istri Anda sedang hamil muda, jadi wajar sesekali pingsan karena banyak terjadi perubahan hormon.
Istri Anda juga kelelahan. Kedepannya jangan biarkan istri Anda bekerja yang berat-berat dulu, jangan sampai stres berlebihan, makan makanan yang bergizi dan konsumsi vitamin khusus untuk ibu hamil. Garra membeku seketika. Ia masih mencerna kata-kata dokter. Foster dan Mama Mia saling berpandangan. Tentu ini adalah kabar yang menggembirakan. Sangat menggembirakan. Apa? Istri saya hamil? Ulang Garra seolah tidak percaya. Rupanya Anda belum tahu. Benar, istri Anda saat ini sedang hamil. Kehamilannya sudah mulai memasuki minggu keempat. Selamat Tuan Garra dan keluarga, kata si dokter memberi selamat tak lupa tersenyum. Sesaat Garra tak bisa berbicara. Dia speechless. Wajah panik tadi berubah wajah menjadi haru bercampur bahagia. Istrinya hamil. Maryam hamil. Dia akan. Garra menatap Foster dan Mama Mia. Maryam hamil, aku akan punya anak. Kami akan memiliki bayi. Katanya teramat sangat bahagia. Tanpa sadar Garra menjatuhkan sebutir air dari matanya. Ini pertama kalinya Garra menjadi cengeng lagi setelah kepergian mama kandungnya. Namun yang sekarang adalah tangisan kebahagiaan, bukan kesedihan. Mama Mia pun memeluknya. Selamat sayang, kamu dan Maryam akan segera punya bayi. Menyusul Foster dan Mina. Mama Mia mengusap-usap punggung Garra yang jauh lebih tinggi darinya. Dokter yang memeriksa Maryam tadi pun pergi, memberi mereka waktu. Selamat bro. Giliran Foster yang memberi selamat. Setelah itu Garra langsung berlari ke dalam. Ia ingin memeluk istrinya sekarang juga. Sayang sekali mata Maryam masih tertutup. Garra pun duduk di tepi ranjang sembari menggenggam tangan sang istri dan memberi ciuman pada jemarinya. Kita akan punya bayi sayang. Gumam Garra dalam hati. Matanya tak lepas dari Maryam yang begitu cantik dalam tidurnya. Mama Mia bersandar di bahu Foster sang anak tertua. Tentu saja ia juga merasa sangat terharu. Terharu melihat menantunya yang begitu mencintai putri kandungnya. Ya, bahasa tubuh dan tatapan Garra tak bisa berbohong. Lihat, Maryam beruntung dapat suami seperti Garra. Bisik wanita parubaya tersebut di telinga Foster. Mina juga beruntung dapat suami sepertiku. Foster tak mau kalah. Mamanya mendonggak dan tertawa lucu pada sang putra. Dasar Foster, tidak pernah mau kalah. Tapi memang benar. Foster adalah sosok yang setia dan amat mencintai istrinya. Ketika Maryam terbangun dari pingsannya, bukan hanya suaminya saja yang ada bersamanya. Ia melihat ada banyak orang di ruangan tempatnya dirawat. Ada papa dan mamanya, Kak Foster dan keluarga kecilnya, dan ada Matthew bersama Irene juga. Dan yang paling membuat Maryam terkejut adalah berita kehamilannya. Respon pertamanya adalah dia kaget dibilang hamil. Senang. Akan melahirkan anak Garra tentu saja dia sangat senang. Itu adalah yang dia impikan selama ini. Tapi syok juga, karena dia bisa hamil secepat ini. Menikah dengan Garra saja baru mau sebulan. Hamil? Aku hamil? Kok bisa? Respon kamu kok gitu sih Maryam putri mama sayang? Memangnya kamu gak senang dengar berita kehamilan kamu? Mama Mia berucap. Bukan gitu mah. Aku gak ngangka aja bisa hamil secepat ini. Sebentar lagi melahirkan dan jadi mama. Duh, pasti bodi aku berubah jadi kayak emak-emak. Lihat aja sih Mina. Maryam berkata santai tak lupa menunjuk Mina dengan dagunya. Padahal dia hanya bercanda saja dengan kalimat terakhirnya. Namun semua orang berhasil dibuatnya tercengang.
termasuk Garra. Hanya saja Garra tidak peduli, karena ia masih speechless mengetahui Maryam hamil anaknya. Berbeda dengan Foster yang berada di sisi kiri Maryam, lelaki itu langsung mengetuk pelan kepala adiknya dan menunjukkan raut wajah dongkol. Sebaliknya Garra menatap laki-laki itu dengan tajam. "Dia baru habis pingsan, dan sedang hamil anakku," kata Garra keberatan melihat kepala istrinya diketuk oleh Foster. "Padahal sangat pelan. Si nakal ini sengaja mengatai istriku," balas Foster menatap Garra sebentar, lalu melirik ke Maryam dengan mata yang sengaja ia besarkan. Irene, Matthew, Mina dan pasangan suami istri tertua di ruangan itu malah tertawa lucu. Kalau sudah membela istri masing-masing, Garra dan Foster ini akan terlihat seperti musuh bebuyutan. "Maryam sayang, waktu itu kamu kan yang pengen cepet-cepet dinikahin Garra, menikah dan punya anak. Sekarang malah takut bodi kamu berubah jadi bodi emak-emak abis melahirkan. Gimana sih kamu, bikin malu mama sama papa di depan Garra, tahu nggak? Dasar anak ini." "Hehe, becanda mah. Becanda," balas Maryam tertawa. "Buni, aku hamil. Kita bakalan punya anak." "Yeah. Nggak apa-apa deh bodi berubah, yang penting kita punya anak." Lalu dengan hebohnya Maryam berseru dan menarik Garra ke dalam pelukannya. Suasana yang harusnya menjadi haru, malah jadi lucu dan ramai karena kebahagiaan yang Maryam tunjukkan. Garra lah orang yang paling bahagia di antara mereka semua. Maryamnya hamil. Dia sangat bangga. Ternyata seperti ini rasanya ketika mengetahui akan segera menjadi seorang ayah. Garra membalas pelukan Maryam dengan sangat erat. Menciumi wajahnya penuh sayang. Kebahagiaan pasangan tersebut dirasakan oleh keluarga mereka juga. Mina dan Foster pun sudah pernah merasakan hal yang sama. Sekarang mereka punya bayi yang cantik, itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Begitu pelukan Garra dan Maryam terlepas, Irene maju memberi selamat, disusul Matthew. Mereka menyambut dengan wajah berseri-seri. "Selamat ya Riam, Garra." "Thanks," ujar Garra. "Ngomong-ngomong Kak Irene dan Kak Matt jadinya kapan nikah?" Pertanyaan Maryam sontak membuat Matthew dan Irene saling bertatapan. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan pertanyaan itu. Lalu Irene tersenyum. "Kalau tidak ada halangan, bulan depan. Jangan lupa hadir ya," sahut Irene kemudian. Matthew langsung menatap kaget ke Irene. Seolah tidak percaya. Memang ia sudah berkali-kali melamar Irene, tapi wanita itu selalu bilang belum siap. Banyak alasannya. Tapi apa katanya tadi? Mereka akan menikah bulan depan? Irene, kamu. Matthew ingin memastikan pendengarannya. Irene menatapnya kemudian mengangguk dengan senyum cantiknya. Kau tidak salah dengar. Aku takut kau akan menikahi wanita lain kalau aku terus mengabaikan permintaanmu menikah denganku. Jadi aku berencana menikah denganmu bulan depan, di hari cutiku." Mendengar perkataan Irene, Matthew sontak mengangkatnya saking senangnya. Lalu mereka berpelukan. Betapa senangnya Matthew, akhirnya penantian dan kesabarannya terhadap Irene selama ini membuahkan hasil juga. "Terima kasih," gumam Matthew di telinga Irene. "Hari ini semua orang bahagia." Kebahagiaan itu terpancar jelas di wajah mereka. Mina, Irene, Maryam dan Mama Mia asyik mengobrol. Matthew, Tuan Anggara dan Foster juga tampak asyik dengan pembicaraan para lelaki. Apalagi bahasannya kalau bukan tentang bisnis. Namun Foster meninggalkan Matthew dan papanya berdua dan berjalan mengikuti Garra.
Ia penasaran karena raut wajah Garra kelihatan sangat serius ketika menerima telepon. Entah telepon dari siapa. Biasanya Foster tidak peduli, namun entah kenapa hari ini lelaki itu penasaran untuk tahu. Itu sebabnya dia mengikuti Garra. Bagaimana? Garra bicara pada orang di telepon. Aku sudah menemukan CCTV-nya, bos. Sudah kukirimkan videonya. Silahkan bos lihat, sahut anak buahnya. Garra pun mematikan sambungan dan membuka kiriman file video dari anak buahnya. Tangan Garra mengepal kuat, rahangnya mengeras. Benar kan, bukan Mariam yang berulah. Lani yang memulai pertengkaran. Garra menutup matanya dalam-dalam. Wanita itu sungguh tidak profesional. Berani main tangan dengan istrinya yang sedang hamil. Bagaimana kalau sampai Mariam dan calon bayi mereka kenapa-napa tadi? Sepertinya Lani memang harus diberikan sanksi. Garra tidak terima istrinya diperlakukan dengan kasar oleh rekan timnya sendiri lagi. Brengsek. Apa-apaan wanita itu? Kenapa dia menamparkan adikku? Suara sarkas Foster mengagetkan Garra. Foster langsung emosi ketika melihat video yang diputar oleh Garra. Pantas saja dia tiba-tiba kepo dan mengikuti Garra barusan. Ternyata ikatan batin saudara-saudara itu memang ada. Apa dia rekan kerjamu? Katakan, kenapa polisi berani main tangan dengan adikku? Apa salah Mariam? Dia memang nakal. Tapi senakal-nakalnya adikku, keluargaku tidak pernah main tangan dengannya, bicara kasar saja tidak pernah. Suara Foster makin menggelegar hingga papa dan mamanya juga semua orang dalam ruang rawat Mariam kebingungan sekaligus penasaran. Apa-apaan ini? Foster, kenapa teriak-teriak begitu? Tuan Anggara muncul diikuti oleh Mama Mia, Matthew dan Mina. Irene menemani Mariam di dalam. Tindakan Foster jauh berbeda dengan Garra yang masih bisa bersikap tenang. Garra, kenapa dengannya? Jelaskan. Pandangan Tuan Anggara berpindah ke Garra. Lelaki itu mengembuskan napas panjang, lalu mulai menjelaskan apa yang terjadi dan menunjukkan video yang mereka lihat tadi.